kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab begitu besar kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat, angkat suaramu, katakan, begitu besar kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya, ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Sehingga pada hari ini kami bisa hadir di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Karena Engkaulah Allah yang layak kami sembah, layak kami agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkat dan Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh iblis, roh setan yang tak mengganggu jalannya ibadah pada hari ini, kami satukan hati kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami ikatkan, hancurkan, perintahkan keluar. Kami usir dalam nama Tuhan. Kami hanya mengundang kuat kuasa Roh Kudus untuk menguasai ibadah pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Biarlah segala yang bernafas memuji dan meninggikan nama Yesus Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Langit dan bumi pujilah namanya.
Sebab besar kasih setianya dalam hidupmu. Haleluya. Semuanya tepuk tangan yuk. Balik semua. Say. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Hey. Katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. GKJ katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey. Tuhan Yesus adalah Raja yang dahsyat, amin. Dia dahsyat, haleluya. Katakan, say. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Musik, yeay. Angkat kedua tanganmu semuanya, katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bagi berisbah kita, umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Katakan kanan kirimu, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Hey! Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi colek kanan kirimu, katakan kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Keadaan boleh berubah dalam hidupmu, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan Yesus dia tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Kasih setianya selalu ada buat kita. Sekali Yesus, tetaplah Yesus dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab Engkau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang pun ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah lepas bagi hidup anak-anak Tuhan yang setia dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Tuhan bersama kami di tempat ini. Saat pemberitaan firman disampaikan, kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih yang berharga, kami katakan dengan iman bersama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai oleh Roh-Mu sepenuhnya. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya. Selamat beribadah buat saudara yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family dan televisi First Media. Shalom semuanya. Haleluya. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya itu berarti puji Tuhan. Hari ini saya akan kembali melanjutkan Tabernakel review bagian yang kedua. Jadi saya sudah berkhotbah tabernakel ini 199 seri, dan rasanya sayang kalau tidak diambil intisarinya, karena saudara pasti sudah lupa ya, karena ini sudah lama sekali. Kita lanjutkan bagian berikut, yaitu bicara soal pintu gerbang. Pintu gerbang ini menunjuk ini ya, bagian ini ya, ini pintu gerbang. Saudara-saudara, pintu gerbang ini adalah satu-satunya pintu masuk menuju kemah suci. Jadi di sekelilingnya ini ya, sekelilingnya ini tidak ada pintu yang lain. Semuanya tertutup rapat ini ya. Coba sudah lihat ini tertutup rapat, hanya ini saja orang bisa masuk dan keluar. Dari lainnya ini tertutup rapat. Coba kita baca bersama, buka Alkitab saudara, dibacakan dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Amin. Jelas dikatakan Yesus menulis, akulah pintu. Saudara, kita ini karena kan bicara era perjanjian lama ya. Kalau rumah orang Ibrani, Yahudi, setiap di jenang-jenang pintunya itu dikasih Taurat. Waktu orang Israel mau dikeluarkan dari tanah Mesir, Allah menyuruh supaya setiap rumah orang Israel dikasih tanda darah di jenang pintu, bukan pintu kamar, pintu masuk. Demikian juga dengan saudara, baik yang juga mendengarkan di rumah, kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, jangan di balik pintu rumah saudara itu ada hal-hal yang aneh-aneh. Contohnya kaca dengan figura warna merah. Ini khususnya untuk orang Chinese. Lupa, ini kan bukan agama, ini kan adat istiadat. Orang Chinese itu kenapa dikasih cermin merah bulat di atas pintu rumahnya? Itu supaya mengusir setan. Jadi ceritanya kalau setannya itu ngelihat mukanya sendiri, dia kaget. Masalahnya, iya kalau setannya yang ngelihat, kalau yang tinggal terus yang lihat kaget, berarti dia apa saudara? Setannya. Nggak usah. Kan firman Tuhan mengatakan adat istiadat nenek moyang. Jadi cermin itu bukan ajaran agama, bukan. Tetapi itu adat istiadat ya. Juga di rumah saudara yang menyaksikan, tidak perlu di pintu rumah digantung kelapa kering sama apa. Saya pernah melihat anggota saya dulu ya. Saya tanya itu ngapain? Itu kan kelapa tidak bisa dimakan, sudah kering dan ada kayak seperti ya itu ya. Tidak ada gunanya, tidak perlu. Jadi sampai di rumah, pintu-pintu rumah saudara bersihkan, termasuk dari sawang-sawang. Sawang itu bahasa Yunani yang artinya apa? Sarang laba-laba, tidak usah. Pintu saudara paling baik, saudara berdoa, Tuhan Yesus pintu rumah saya. Kalau yakin katakan haleluya. Sehingga setiap orang yang keluar dan masuk itu ada damai sejahtera, ada keamanan. Haleluya. Maling mau masuk ngelihat pintu, dia nggak lihat siapa-siapa, malah ngelihat malaikat Tuhan bawa pedang, nggak berani masuk ya. Tetapi bukan berarti saudara kalau mau pergi, mau ke gereja, Tuhan Yesus pintu, aku nggak perlu kunci pintu. Kasihan Tuhan Yesus saudara. Nggak usah kebangetan seperti begitu. Oke, yang berikutnya adalah tabir pintu gerbang. Apa maksudnya tabir itu? Saudara lihat lagi sekali di sini ya. Ya, ini gede dia sekarang. Jadi yang di belakang bisa kelihatan. Pintunya tabernakel ini bukan pintu seperti pintu rumah saudara pakai engsel. Tetapi dia pakai kain ya. Atas dijahit, nanti ini dibuka. Zaman dulu kan tidak ada engsel. Ini tidak dari kayu, tetapi itu dari kain. Ini kan kain lenan, ya ininya kayu, tapi ini kain lenan, bukan full kayu seperti pintu rumah saudara. Nah, khusus untuk yang ini ya. Jadi khusus untuk yang ini, ya canggih ya pointernya ya. Khusus untuk yang ini, itu beda. Kalau ini cuma kain lenan halus, satu kain. Kalau ini
Nanti kita periksa ada berapa lapis. Yang pertama, tabir pintu gerbang ini bukan yang pertama, ini menjelaskan gambaran kehidupan dari Tuhan Yesus. Dan di Alkitab itu dijelaskan dengan luar biasa, ya. Kalau saudara membaca Perjanjian Baru, dibuka dengan 4 apa saudara? Injil. Perjanjian Lama dibuka dengan 5 tulisan Musa, Pentateuk. Jadi kalau Perjanjian Baru, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu digambarkan lewat tabir pintu gerbang. Yang pertama, warna tabir itu ungu. Ungu zaman dulu adalah kain yang paling mahal. Coba tolong saudara lihat kiri kanan saudara, ada yang pakai baju warna ungu? Ada? Tidak ada. Karena mahal. Ya. Mahal. Kalau Bu Mevi itu dulunya ungu tapi luntur jadi pink ya jadinya. Ya. Proses pembuatannya itu sulit karena diambil dari kerang. Kerang itu ada macam-macam, ada yang di lautan dangkal, ada yang di lautan dalam. Nah ini kerangnya diambil dari lautan dalam dan itu prosesnya sulit. Ungu menggambarkan raja. Jadi waktu Yesus disiksa oleh tentara Romawi, dia dipakaikan kain warna ungu. Ya, aneh ya, kenapa tentara Romawi memakaikan dia kain warna ungu, bukan kain warna putih melambangkan kesucian. Mereka tidak mengerti, tetapi ini sudah seperti firman Tuhan yang sudah dituliskan dari awal, rencana Allah dari awal. Jadi orang kafir pun mengakui Yesus itu siapa saudara? Raja. Ini menunjuk kepada Injil Matius yang tadi saya katakan. Matius itu menggambarkan raja. Kok bisa gitu Pak? Kan pasti harus ada alasannya. Tidak bisa sembarangan saya ngomong, kita keluarkan teori Matius raja. Matius 1 ayat 1 sampai ayat sekian itu menggambarkan silsilah Tuhan Yesus. Siapa dulu pendeta yang khotbah itu mengatakan sebetulnya silsilah itu tidak lengkap. Ada yang di tengah-tengah yang banyak. Dari silsilah itu banyak sekali yang nama-nama raja. Termasuk di tengah-tengah 28 kan, benti 28-nya itu di siapa? Daud, raja. Jadi Matius ini menggambarkan Yesus sebagai raja dan juga menggambarkan Yesus sebagai singa dari Yehuda. Ada lagu anak-anak sekolah minggu, mungkin karena tadi sudah dinyanyikan, ada kuasa dalam darahnya. Itu waktu WL nyanyi itu saya melihat yang paling semangat dan sampai terharu Pak Simeon Jigre, karena saya ingat waktu beliau dulu menjadi pemimpin pujian suka menyanyikan lagu itu, betul ya Pak ya, dengan begini, ada kuasa ya, dan satunya Pak Lim Sien Ming begini. Jadi saya mengatakan ini dua orang sedang mompa ban saudara ya, yang satu tangan kiri satu tangan kanan. Pak Simeon mungkin lupa tapi saya masih ingat, Pak Simeon jangan lupa NMAX, haleluya. Mumpung David tidak ada saudara ya. Singa dari Yehuda. Kenapa dari Yehuda? Kok enggak dari suku yang lain?
Ya, sebab suku Yehuda ini bannernya, benderanya itu, gambarnya itu adalah singa. Dan Yesus itu keturunan dari suku Yehuda. Ya. Kemudian biru. Biru, coba lihat kiri kanan, siapa yang pakai biru? Ya, pakai biru, Feni pakai biru. Biru ini ketaatan sebagai seorang hamba. Jadi saudara tidak usah minder hari ini yang pakai biru. Biru itu saudara bukan berarti saudara ini hamba. Tapi kalau mau dihamba-hambakan ya tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang. Itu artinya ketaatan sebagai seorang hamba dan ditunjukkan menunjuk kepada Injil yang kedua. Yaitu Markus. Menjelaskan ini saudara mesti mengerti Markus itu siapa dan lain sebagainya, dan saudara baca banyak Injil Markus. Kalau nanti kita pembacaan Alkitab sampai di Markus, saudara ingat ini omongan saya. Kira-kira betul enggak ini nunjuk kepada hamba? Karena di Markus ini banyak begini ya saudara ya. Kenapa kok tabir pintu gerbang ini digambarkan oleh Injil? Kok enggak digambarkan oleh Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan, Imamat? Karena tadi sudah saya katakan menggambarkan kehidupan Yesus. Kenapa menggambarkan kehidupan Yesus? Karena Yohanes 10 mengatakan Yesus itu apa? Pintu. Itu ya, itu kalau orang diajar dalam sekolah teologi khotbah itu harus ada bridge-nya, jembatannya. Jadi tidak bisa ngomong ini jembatannya itu tidak ada. Semua kalau saya khotbah semuanya itu ada jembatannya. Kenapa digambarkan oleh 4 Injil? Jembatannya karena ini menggambarkan kehidupan Yesus. Kenapa menggambarkan kehidupan Yesus? Sekarang kita lihat. 4 Injil itu semuanya menceritakan, menulis tentang kehidupan Yesus. Kalau Matius Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai hamba. Dan ini dilambangkan dengan lembu. Kalau raja nggak usah dilambangkan dengan siapa ya? King kan begitu. Kalau ini dilambangkan dengan lembu. Kenapa kok lembu? Lembu itu kasihan. Waktu dia tenaganya kuat, dia disuruh narik pedati. Bukan sapi yang narik pedati. Jadi kalau saudara pergi ke Surabaya, masuk daerah Probolinggo, Pasuruan, tuh kalau pagi banyak ya, betul ya. Itu bukan sapi yang narik dan bukan kambing, tapi itu lembu. Lembu dipakai membajak sawah, itu karena lembu itu rata-rata lebih kuat dari sapi. Makanya banyak yang disembelih bukan daging lembu. Kalau daging lembu untuk kita konsumsi lebih baik dari daging sapi, gigi saudara ompong semua. Karena lembu itu rata-rata fitness dia. Fitnessnya di mana? Di sawah. Kuat. Tapi kasihan kalau sudah tua, diapakan? Dipotong. Lah, kan orang-orang makan lembu yang sudah tua, dagingnya fitness juga seumur hidupnya. Ya itu makanya jangan banyak makan lembu. Makan apa Pak? Beguling. Kenapa? Karena kita di Bali. Jadi kalau yang lihat dari luar pulau, karena di Bali saya bilang beguling. Kalau saya di Surabaya mungkin lain, wedus ya. Oke, yang ketiga. Kain yang ketiga tabir itu warnanya merah. Merah ini kenapa bulan kemerdekaan ya? Bendera Indonesia merah putih. Kenapa dipilih merah? Karena keberadaan negara Indonesia ini diawali dengan tumpahnya darah para pahlawan kita. Kemerdekaan ini tidak didapat dengan mudah tetapi dengan darah. Bayangkan saudara, senapan dilawan dengan bambu runcing. Yang mana yang menang saudara? Bambu runcing yang menang. Kalau enggak gitu kan Belanda masih menjajah.
Ini menunjuk kepada Injil Lukas. Lukas ini seorang tabib. Tabib itu banyak berurusan sama darah. Kalau arsitek atau sipil atau elektro, dia tidak berhubungan dengan darah. Tetapi kalau dokter itu biasa berhubungan dengan darah. Saya ingat cerita teman saya di tempat olahraga yang punya rumah sakit Surya Husada. Dia cerita, wah iya Pak, zaman sekarang ini pelunco itu tidak ada. Istilahnya diganti dengan MOS, masa orientasi ya. Tetapi kalau zaman dulu pelunco. Jadi kita tuh di pelunco ditutup matanya. Antara lain tangan disuruh pegang-pegang, itu mayat. Dingin ya. Mayat dalam keadaan tidak ada mayat yang ditaruh di lemari es rumah sakit itu pakai baju, enggak ada saudara. Mayat itu semuanya ditaruh di tempat es itu telanjang, maaf ya. Kalau ada pakai baju lengket nanti sama badannya. Jadi mayat itu dingin-dingin disuruh pegang begini ya. Ada yang untuk megang kepala, ya maaf ada yang megang yang hal-hal yang tidak baik. Itu ada yang trauma. Kemudian disuruh megang kayak ini apa nih, air bukan, sirup bukan, ini kok agak kental-kental ya, tapi sudah semua pegang itu, lalu lampu dinyalakan. Boleh buka, penutupannya dibuka, itu darah. Yang masalahnya Pak, dia bilang ngomong sama saya, itu bukan darah orang, biasanya darah binatang, jadi kita trauma. Jadi jelas merah itu tidak usah dijelaskan lebih lanjut, menggambarkan darah. Kasihan saudara di tempatnya pakai baju merah banyak mengeluarkan darah, ya. Ecak banyak mengeluarkan darah. Lukas ini menunjuk Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia, maaf ya, menunjuk sebagai anak manusia. Nanti saya jelaskan ada beda antara manusia, anak manusia dengan yang berikutnya. Yang keempat adalah putih. Tentu saudara bisa menebak putih ini Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau putih suci, benar, ya toh, kan itu sudah jelas. Kenapa? Kalau putih kita makan terus jatuh ada bercak rasanya wah repot begitu ya. Putih menggambarkan kesucian dan kebenaran. Dan Lukas ini, Yohanes ini menggambarkan Yesus sebagai anak Allah. Perhatikan, anak Allah ya dengan yang tadi yaitu apa saudara? Anak manusia. Ya, ini ada bedanya. Jadi tidak sama antara Yesus sebagai anak Allah dengan Yesus sebagai anak manusia. Hati-hati. Saudara beruntung yang datang sore ini. Saya mengulangi apa yang saya katakan yang kemarin tidak datang doa malam. Kalau seandainya saudara ditanya oleh orang di luar sana atau mungkin oleh sesama orang Kristen ditanya begini, kenapa Yesus waktu jadi manusia dia kan Allah yang menjelma jadi manusia, God kan, kok dia berdoa kepada Bapa God? Masa bahasa Inggrisnya God berdoa kepada God, kan tidak cocok. Penjelasannya gampang, kan tadi sudah diomongkan, waktu Allah datang menjelma menjadi manusia, namanya bukan Allah, tapi namanya siapa saudara? Yesus.
Dialah yang menyelamatkan umatnya, Yesus. Jadi kalau saudara di rumah mengusir kuasa kegelapan, ada hal-hal yang menakutkan hati saudara. Berdoa jangan dalam nama Allah, gak pas. Tapi dalam nama Yesus. Karena kalau nama Yesus disebut, iblis itu gemetar, bukan nama God. Supaya saudara lebih teliti. Dalam nama Yesus. Orang kemasukan setan bilang Yesus, Yesus, Yesus. Dia pasti tidak mau karena masih dalam pengaruh kuasa kegelapan. Tidak kita ngomong bilang Allah, Allah, God, God, God. No, Jesus. Nama di atas segala nama itu adalah Jesus, Yesus. Haleluya. Nah, waktu dia sebagai manusia namanya Yesus. Dia itu anak manusia lahir dari perutnya Maria. Dan Maria ini tidak menikah, dapat sel dari malaikat, bukan begitu. Ya. Dari Maria dia disebut anak manusia. Kalau bahasa Inggris ada jelas, the Son of God, Son of Man. Nah ini jangan disamakan. Kalau anak Allah, ya dia ini pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Allah Bapa, Allah Anak atau anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Jadi ada bedanya. Sah saja Yesus sebagai manusia, Allah pribadi yang kedua menjelma menjadi manusia, dia memanggil berdoa. Bapa kalau boleh cawani lalu, dia berdoa di banyak tempat, dia berdoa kepada God, kepada Allah. Allah siapa? Bapa. Tetapi sejak dia bangkit dari kematian dan kembali kepada keilahiannya sebagai pribadi Allah yang kedua, dia tidak berdoa lagi kepada Bapanya. Justru di sana Yesus berdoa bagi saudara. Haleluya. Jadi saudara kalau berdoa, berdoa kepada Yesus, bukan berdoa kepada setan. Makanya kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, itu tidak bisa dimengerti oleh iblis dan oleh saudara. Yang bisa mengerti hanyalah roh itu sendiri. Itu bahasa yang luar biasa. Kalau kita berdoa ini kan artinya kita lagi berkomunikasi. Makanya kalau saudara berdoa, mari ucapkan syukur. Jangan gini. Nanti jadinya seperti WL kita tadi ya. Lagunya kalau zaman ini begitu. Jadi kan jelek kalau di YouTube. Nanti kalau sudah saya khotbah, saya ajak saudara nyanyi bahasa Balinya. Saya masih ingat. Saudara jangan meragukan, saya lahir di Surabaya. Saya dari sorga, lahir di Surabaya, tetapi tiang Panak Bali. Ya, kalau saya ketemu orang-orang, Pak sudah lama di Bali? Oh sudah lama, tiang Panak Bali. Saya selalu bilang gitu. Kalau dia ngomong bahasa yang lain, bahasa Bali yang lain, lalu saya jawab mulut keto, begitu saudara ya. Oke, yang berikutnya adalah pagar, ya. Pagar. Pagar itu yang mana? Yang ini. Pagar nih semuanya nih. Ya, yang belakang kelihatan kan gede. Depan ini kan tabir.
Bisa buka tutup, kalau pagar ini enggak. Jumlah tiangnya ini ada 60. Yang mana Pak tiangnya? Ya ini sampai saudara melihat, ya ini dia tiangnya satu. Kenapa pakai tiang? Loh iya, kalau nggak pakai tiang ini kan kena angin, kainnya roboh. Ada yang tanya lagi, kok pakai kain, kok nggak pakai kayu atau papan? Lah repot saudara. Itu ada dalam penjelasan khotbah-khotbah saya, seri-seri awal Tabernakel. Dari mana 60 ini? Dari panjang 20-20 dan lebar 10-10 ya. Dari panjang 20 dan lebar 10-10. Panjang kainnya itu 300 hasta. Kalau saudara mau tahu arti 60 dan 30 ini, saudara tidak ada rekaman YouTube-nya ya. Pak bikin buku Tabernakel, wah repot saudara, jualnya repot. Ya. 300 hasta, 100, 150 tambah 50, semua ini ada artinya sudah. Angka-angka ini. Jadi Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel bukan sembarangan. Oh iya karena dia persegi panjang. Ya kalau persegi panjang kenapa mesti 100 kali 50? 60 kali 40 kan juga sudah persegi panjang, asal enggak sama ya. Kain, nah ini dia. Kain pagar ini warnanya putih. Putih ini dari lenan halus. Tolong disiapkan Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Kita dengarkan pembacaan ini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Ya. Lenan halus identik dengan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kapan nanti orang-orang kudus ini memakai lenan halus? Dalam kerajaan surga, ya, Yesus bertahta sebagai raja. Ini dikelilingi oleh 24. Wahyu mengatakan tua-tua. 24 tua-tua itu memakai kain lenan halus. Ini yang pertama dulu. Kenapa kok 24? Firman Tuhan tidak menulis secara spesifik kenapa 24. Tetapi saya mengartikan 24 ini adalah 12 ketua suku orang Israel. 12 ketua suku orang Israel. Siapa mereka? Yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Naftali, Aser, Sebulon. Ya. 12 suku Israel. Kan ada ketuanya. Kalau 12 suku kan kebanyakan kumpul, bukan 24. 12-nya lagi ini adalah 12 murid Yesus. Nah kalau saya ditanya, 12 murid Yesus itu yang masuk salah satunya ini Matias atau Paulus. Sebab banyak teolog yang mengatakan Paulus ini termasuk mereka sebut rasul. Saya tidak berani menjawab dengan tepat, tetapi saya akan tanyakan kepada Pak Matias Adi. Gimana Pak? Matias atau Paulus? Matias. Kita kunci jawabannya.
Benar atau tidaknya nanti tunggu di kerajaan 1000 tahun damai. Kalau kuis kan begitu. Kuncinya deal. Ya, karena saya enggak main uang, jadi enggak ada deal dengan Pak Adi. Kita kunci saja. Kuncinya saudara pegang masing-masing. Kalau enggak kelupaan. Ya. Oke. Kemudian ini 24 ya. Nanti orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga itu seringkali digambarkan mereka itu pakai baju putih, bukan dari kain sembarangan, tapi kain lenan halus. Karena saya ini juga bukan anaknya orang Arab yang dijual kain di toko Jalan Sulawesi. Ada mungkin saudara bisa membantu saya mengerti, ada enggak jual kain lenan di Jalan Sulawesi? Ada enggak? Ada enggak? Ya. Ada? Mungkin yang pakai baju putih saja. Okta. Punyamu tuh lenan atau karung? Bukan ya. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Pak, lenan itu bukan sutra lain. Sutra itu beda dengan lenan. Kalau kita lihat gambar-gambar, saudara buka gambar-gambar image ya. Penggambaran kerajaan surga itu atau orang yang diangkat itu memakai putih semua. Saya pikir itu betul, karena kan tidak mungkin waktu rapture, pengangkatan, orang-orang ini diangkat, maaf ya, dalam keadaan telanjang. Kan tidak cocok. Terus yang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, yang diperintah ya orang-orang kan, pakai pakaian, hidup seperti biasa seperti kita. Masa yang memerintah telanjang nggak mungkin. Jadi betul penggambaran itu penggambarannya tidak ditulis oleh Alkitab, tetapi saya pikir itu adalah imajinasi yang benar. Putih itu menggambarkan perbuatan yang benar dari orang kudus. Makanya kalau kita datang ke rumah duka, kalau enggak pakai baju hitam ya, biasanya putih. Kalau juga kita Jumat Agung, kalau enggak putih, hitam. Kalau yang berwarna ya sudah enggak apa-apa, dia kelunturan saudara ya. Nah ini dia gambarnya. Putih semuanya ya. Putih, jadi kecuali ini toh tabirnya. Pak ini gambar apa? Enggak, ini kan cuma penggambaran aja. 4 warna itu. Tapi sekelilingnya ini adalah putih dan ini adalah papan, kayunya, tiang. Total panjang 300 hasta. Nah ini saya terangkan, bukan plus-plusnya tadi 100, 150, 50. 300 ini artinya hidup bergaul dengan Allah. Angka 300 menggambarkan hidup bergaul dengan Allah. Kita kan ingat beberapa hal. 1, Esa. 3, Tritunggal, ya. 5, Pancasila, begitu. Ya, 300 hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5, 21 dan 22. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Amin, ya. Jelas ya. Sesudah umur berapa? 65. Dia hidup bergaul dengan Allah. 300 itu artinya hidup bergaul. Nah kata bergaul ini dari kata halak. Bergaul jangan kita pikiran konotasi yang agak jelek. Tetapi halak ini berjalan. Bergaul ini bukan kata konotasi yang negatif, tetapi berjalan dengan Allah. Gereja kita ini luar biasa. Yang yakin katakan amin dong.
Masa gereja ini luar biasa sudah diem? Gereja Kristus Japan, gereja yang luar biasa. Haleluya. Yang pertama ada Rasul Tuhan, Matias. Yang kedua ada siapa saudara? Henok. Nah saudara ini pikirnya kurang cepat ya. Saya agak susah kalau khotbah, kalau begini nih ya. Henok yang tadi berdoa itu. Mungkin saudara tidak mengerti, saya kenalkan. Mari sini coba Henok, maju dulu. Tak kenal tak sayang. Mari. Ini penting saudara. Nanti satu kali saudara akan ingat omongan saya ini penting di tanggal sesuatu bulan ini tidak penting nih orang ini ya. Tanggal ini, nah ini Henok. Lihat dia Tuhan memberkati. Dulu saya kenal dia murid sekolah minggu tidak segemuk ini. Kenapa dia sehat? Karena dia bergaul dengan Allah. Haleluya. Dan dengan kopi saudara ya. Gereja Kristus Japan ini luar biasa. Haleluya. Ada Matias, perjanjian baru, ada Henok, perjanjian lama. Memang dia jadul saudara ya. Betul Henok, kamu hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Luar biasa. Sesudah bergaul dengan Allah, Henok datang ke Gereja Kristus Jawaban. Disangka oleh 60 tiang. 60, saya kan ini ringkas ya, jadi saya tidak terangkan 20 apa itu, 10 itu apa enggak. Angka 60 ini identik dengan pahlawan. Pahlawan dalam bahasa Ibrani Gibor. Mekti. Kalau saudara Mekti ingat film apa? Mighty Mouse. Tikus yang perkasa kan begitu. Atau strong. Mak-mak yang strong begitu. Coba kita dengarkan Kidung Agung 3 ayat 6 dan 7. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Amin. Iya. Kalau saudara punya anak, nanti siapa namanya Ribkah itu sedang hamil anak yang kedua. Kalau perempuan, ya Ishak kasih nama. Tapi jangan. Joli nanti dia jadi kayak apa namanya cowok gitu. Nanti jadi kayak apa istilahnya kalau tomboy, jangan ya. Joli itu lihat Salomo dikelilingi oleh 60 joli pahlawan. 60 itu menggambarkan pahlawan. Makanya tidak ada uang 60, tidak ada di seluruh dunia. 10.000 ada, 50.000 ada, 20.000 ada, 100.000 ada. Uang euro, US, $1, ya 5, 10, 20, 50, 100. Euro juga tidak ada 60. Kenapa? Takut. Nanti kalau ada 60 jadi pahlawan, saudara. Uangnya itu jadi pahlawan. Ya, 60 ini menggambarkan pahlawan. Wah Pak, kalau gitu nanti kalau saya beli motor atau mobil, ya saya harap-harap nih kalau dapat NMAX nanti saya kasih angka 60-60. Artinya pahlawan. Kalau rumah saudara, usahakan kalau saudara mau beli rumah atau saudara ada rumah sekarang, ganti rumah saya dengan rumah saudara dengan nomor berapa saudara? Tidak tahu, itu urusan saudara ya. 60 ini gambaran dari pahlawan. Oke, jadi ini sudah terjawab. Yang besar ini. 60 menggambarkan apa? Jawab bersama, pahlawan. 300 menggambarkan apa? Bergaul dengan Allah. 100 untuk yang di atas. Tidak tahu itu Ari atau Charles ya. Puji nama Tuhan. Lanjutannya kita dengarkan dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi,
tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Mari kita angkat kedua tangan. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Serukan bersama. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah hatiku, hidupku. Kasih-Mu Tuhan seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Kami menyembah nama-Mu, kami memuji, kami memuliakan. Kuriketelele mele ala warala, kuteketelele mele ala wala masikerele ala la. Irelele, iriketelele mele ala wala, uritekelele ala wala malala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya, puji syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa.
Sungguh Tuhan, begitu indah ya Bapa yang tertulis di Alkitab ya Bapa. Semuanya memiliki arti dan maksud tertentu dan saling berhubungan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyikapan firman-Mu pada sore hari ini. Kau berkati Bapak Gembala kami, makin hari Tuhan Engkau pakai dia lebih-lebih lagi, memuaskan setiap hati yang haus akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai lebih-lebih lagi pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rikala trompet bersuara, rikala trompet bersuara, rikala trompet bersuara. Tolong ya, rikala trompet bersuara. Bagus, bagus. Jadi kalau sebelah saudara sudah tidak dapat G5, saudara pergi dari situ. Sekarang kita lihat siapa yang ditinggalkan oleh temannya, kita doakan bersama-sama di depan. Kita setuju ya, kita pulihkan dia dari zombie menjadi manusia. Dari pertama, nyanyi. Oke, musik dulu. Kalau yang pertama tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah Allah bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau nama, ulangi lagi. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah Allah bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil. Stop dulu. Tadi kan gereja Kristus Japan ini gereja yang luar biasa. Supaya saudara makannya malam ini lebih banyak, kita keluarkan energi dulu. Jangan tepuk tangannya begini. Keluarin nanti dari sini lagunya. Kalau zaman ini kayak orang, tidak ada orang metode. Kita sepakat begini. Kalau zaman ini, mari deh. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah, musik bunyilah. Kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau ulangi lagi. Kalau zaman haleluya. Kalau nama rikala trompet bersuara, rikala trompet bersuara, rikala, hati-hati ya. Rikala trompet bersuara, rikala trompet bersuara, rikala trompet bersuara. Iya, ada tepuk tangan untuk nama Tuhan. Nah, ini baru memuji Tuhan, amin. Yang paling luar biasa adalah Yere, tepuk tangan Yere. Dia main trompetnya begini. Kalau trombon, itu benar, trombon kan begini. Kamu bayangkan trombon itu, bayangkan siapa itu? Yere tahu trombon? Berarti bukan trombon, saya kira dia. Rikala trombon kan begini mainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya rahasia saudara, untuk yang datang sore saja rahasia. Jangan ngomong sama yang pagi. Gino dapat jodohnya, cewek di belakangnya. Bolak-balik tiang bentennya sama itu. Rikala tidak jadi. Karena waktu tiang benten ya, cewek itu tidak ke kiri atau ke kanan, dia nyari Gino. Dia tahu kirinya sudah punya istri dan punya anak. Dia tahu kanannya ini membahayakan. Ya, belakangnya sesama. Jadi dia cari depannya, kamu cerdas. Haleluya. Dah. Kami menengadakan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tiap surga terbuka,
Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus sebagai ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapak, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.